tengah kondisi pelik pandemi COVID-19, ternyata masih saja ada oknum yang mengambil untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya penjual bakso boraks. Lazimnya, salah satu kudapan populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging. Baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang gunakan ikan. Kemudian ditambah bumbu-bumbu tertentu agar rasanya gurih. Namun bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal gunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. BPOM sebutkan boraks merupakan campuran senyawa kimia yang sebenarnya digunakan untuk bahan non-pangan. Peruntukannya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, obat sariawan, dan campuran pupuk. Sang penjual bakso kisahkan semua bahan termasuk boraks yang digunakannya didapat mudah di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Ia terpaksa gunakan boraks lantaran selama pandemi bakso jualannya kerap tersisa. Hindari rugi, maka dirinya terpaksa gunakan boraks dalam campuran daging. Mungkin sehari berapa banyak? 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berapa butiran itu biasanya? Terus sekitar yang gede 40, yang kecil kurang lebih 250. 250. Ya. Itu dalam sehari habis tuh pasti? Kalau sekarang udah kadang habis, kadang enggak. Biar tahan lama terus kenyalnya melebihi yang enggak pakai boraks. Hasil uji yang kemudian jadi standar nasional Indonesia, 50 hingga 80% olahan bakso sebaiknya terdiri dari daging baik sapi, ayam, atau ikan. Sisanya baru bumbu pelengkap dan tepung jika dibutuhkan. Komposisi ini yang dianggap pas, sehingga bakso berkualitas baik secara rasa ataupun nutrisi. Kami menelusuri lagi sejumlah penjual dan penikmat bakso di ibu kota. Mungkin rasanya kurang keras dikit gitu, biasanya kan tepungnya banyak gitu loh. Selain Jadi dia si dagingnya malah nggak begitu kerasa. Keras atau lebih kenyal banget, Bu? lebih ini gabes-gabes itunya tepungnya itu loh berasa. Selain ini kan ya istilahnya namanya ini kan Lebih berasa dagingnya lah, walaupun standar lah isinya gitu. Bapak biasanya apa? Ya awet ini saya bawa aja. Kan kita bawa 600 nih. 600 biji gitu. Kalau Nisa kan paling 50 biji. Jadi besok pagi hangetin, dijual duluin. Jadi kita nggak bahan pengawet. Terus yang keduanya nggak harus besok gitu. Iya. Gitu. Kan rasanya juga pengaruh. Bu, pernah nemuin yang nggak enak nggak sih, Bu, mereknya, Bu? Ada sih nemuin, tapi bukan dari rasanya. Jadi Lebih ke apa? kalau ini kan kalau dibuka kan nggak hitam ya. Tapi kalau ada yang kalau dibuka itu dia bisa jadi warnanya hitam. Oh gitu. Jadi kering langsung. Konsumsi bakso sesuai porsinya ternyata bermanfaat untuk tubuh, karena bakso yang terbuat dari daging akan memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh. Namun yang bahaya jika bakso yang kita konsumsi ternyata dicampur bahan-bahan tidak aman. Bakso boleh saja kita konsumsi dalam sehari-hari karena merupakan sumber protein tadi. Nah, apakah boleh berlebihan? Tentu saja boleh. Karena bakso itu merupakan sumber protein. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak, terlalu berlebihan, jadi mungkin di luar kebutuhan kita, nah ada kalori yang kita konsumsi yang jadi berlebihan. Nah, kalau total dalam sehari kita mengkonsumsi berlebihan, itu akan membuat kontribusi terhadap kalori yang kita konsumsi jadi lebih dari kebutuhan kita. Kalau kita konsumsi kalori lebih dari kebutuhan kita selama terus-menerus, itu akan meningkatkan risiko kita mengalami kenaikan berat badan. Jadi mulai sekarang good people, teliti sebelum membeli, teliti sebelum makan. Karena bakso yang gunakan boraks akan kentara terlihat cirinya. Bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur, dan warnanya agak putih. Tim Liputan melaporkan untuk NET.